Warahmatullahi wabarakatuh. Untuk seni budaya minggu ini kita masuki seni teater. Adanya rancangan pementasan fragmen. Biasa sudah bisa kalian siapkan buku catatan kalian dan LKS. Bismillahirrahmanirrahim. Materi kita yang kita bahas hari ini membentuk panitia. Panitia merupakan organisasi yang bertanggung jawab penuh terhadap keberhasilan pelaksanaan pementasan teater. Dalam sebuah kepanitiaan yang harus diperhatikan adalah menyatukan hati dan kesadaran semua yang terlibat untuk tujuan, yaitu membuat pementasan yang baik, berhasil, dan sukses. Jika kepanitiaan bekerja dengan baik sehingga berhasil mendatangkan banyak penonton yang bisa menghargai pementasan karya tersebut. Jika panitia sudah terbentuk, maka menyusun tugas, fungsi, dan tanggung jawab setiap unit sehingga lebih mudah dalam melakukan organisasi kerja. Setiap anggota kepanitiaan harus mengetahui kepada siapa memberikan laporan jika ada permasalahan di lapangan. Ketua panitia merupakan manajer di dalam organisasi pementasan. Ketua bertanggung jawab terhadap keberhasilan pementasan. Anggota panitia memiliki kewajiban untuk saling membantu dengan unit lain sehingga beban kerja terbagi rata. Setelah panitia sudah terbentuk, maka langkah selanjutnya adalah membagi tugas masing-masing anggota panitia seperti berikut. Nah, ini struktur panitianya. Yang pertama, pimpinan produksi. Pimpinan produksi adalah orang yang ditunjuk untuk mengorganisir pementasan suatu seni pertunjukan. Tugas controlling kerja kerumah-tanggaan, operasi staf, pemilihan tempat pementasan, hingga standar kualifikasi gedung yang digunakan sebagai pertunjukan. Produksi adalah kecakapan tugas untuk diembannya. Pimpinan artistik. Pimpinan artistik adalah pimpinan yang bertindak dan bertanggung jawab atas karya seni yang diproduksikan. Tanggung jawab artistik karya, performa, penyajian, hingga tata urut pementasan agar dapat menyajikan urutan pementasan yang harmonis. Jadi tanggung jawab artistik karya, performa, penyajian, hingga tata urut pementasan agar dapat menyajikan urutan pementasan yang harmonis adalah menjadi tanggung jawab pimpinan artistik. Selanjutnya, manajer panggung. Manajer panggung adalah orang yang mengkoordinasi seluruh bagian yang ada di panggung. Tugas dan tanggung jawab stage manager dan staf panggung adalah mengatur urutan pementasan berdasarkan arahan pimpinan artistik, serta mengakumulasi berbagai kebutuhan mulai dari alat-alat musik yang digunakan pementasan hingga bagaimana setting pencahayaan musik dan efek musik, serta berbagai kebutuhan lain yang diminta pimpinan produksi atau penyaji karya seni dalam suatu produksi pementasan. Selanjutnya, asisten manajer panggung. Asisten manajer panggung bertanggung jawab langsung kepada pimpinan artistik tadi. Bagaimana cara mengatasi apabila tidak ada properti yang diminta oleh penyaji karya seni dan pimpinan artistik menjadi beban tugas dan tanggung jawab asisten manajer panggung. Selanjutnya, penata lampu. Penata lampu bertanggung jawab langsung kepada pimpinan artistik masalah pencahayaan, terang padamnya lampu, serta bagaimana cara mengatasi apabila terjadi kecelakaan matinya lampu dari perusahaan listrik negara atau PLN adalah menjadi beban moral tanggung jawab yang diemban oleh pimpinan tata cahaya. Selanjutnya, penata musik. Penata musik secara tidak langsung bertanggung jawab kepada pimpinan panggung. Penata musik secara tidak langsung bertanggung jawab kepada pimpinan panggung dan penyaji karya seni. Artistiknya pementasan karya seni yang digelarkan dalam hubungannya dengan musik menjadi beban tanggung jawab yang diemban oleh pimpinan musik dan sound. Penata gerak. Selanjutnya, penata gerak. Penata gerak secara tidak langsung bertanggung jawab kepada pimpinan panggung dan penyaji karya seni. Beban tanggung jawab dan tugas penata gerak adalah mengatur gerak semua pemain sehingga pertunjukan dapat berjalan dengan baik. Selanjutnya, untuk tugasnya.
Kalian buat gambar rancangan panggung pementasan menurut kreasi kalian sendiri. Contohnya bisa kalian browsing di internet, tapi juga bisa kalian lihat contohnya di LKS halaman 51 sampai 52. Dan saya tekankan untuk tugasnya jangan meniru contoh yang sudah ada di LKS. Jadi di LKS itu hanya contoh, tapi jangan sampai meniru yang ada di LKS. Jadi kalian buat kreasi kalian sendiri. Entah itu bentuk U atau entah itu arena bentuk U ya. Entah itu arena berbentuk U tapi tidak lengkung, kalian campur juga bisa. Jadi contohnya ini, kalian kreasikan sendiri rancangan panggungnya, bisa kalian campur. Jadi kalian misalnya membuat bisa kalian campur, misalnya kalian membuat arena bentuk U yang tidak lengkung, yang itu yang bentuk U, kalian campur dengan bentuk U yang ini. Jadi misalnya panggung bentuk U yang ini kalian kreasikan dengan bentuk yang ini, misalnya seperti itu. Atau juga bisa seperti ini, misalnya kalian membuat rancangannya separuh sisi bentuk yang bujur sangkar. Nah, separuh sisi kalian buat bentuk melingkar, bisa yang satu. Jadi menurut kreasi kalian sendiri, kalian bebas membentuk panggung seperti apa. Karena yang namanya panggung itu bebas. Yang penting point of view. Jadi yang melihat itu sama rata. Yang penting itu. Bentuknya bebas. Oke. Paham tugasnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.